Kisah kita dimulai dengan Tsubasa Shiki, protagonis kita, yang pindah ke Hokkaido. Melihat Inkitaminya sudah, dia turun, tetapi sangat dingin. Meskipun Anise Zagero itu hampir tidak melindunginya dari dingin, dia membuatnya mati rasa sehingga Tsubasa dengan gugup bertanya bagaimana cara mencapai tempatnya. Namun, dia diberitahu bahwa dia berjarak 3 jam karena dia turun terlalu awal karena kedomi yang sangat besar, mengejutkannya, dan taksi tidak datang ke sini. Jadi, dia mengundangnya untuk menunggu bus dan dia dengan lega menerimanya, menjelaskan bahwa dia berasal dari Tokyo dan pindah karena alasan keluarga. Mengejutkannya karena dia menganggap Hokkaido membosankan dibandingkan. Tetapi dia mengatakan Hokkaido itu menenangkan. Dia terkejut saat memikirkan bagaimana dia dibully karena dianggap aneh di Tokyo. Tapi dia merasa lega, tidak ada yang tahu seberapa aneh dia di sini. Namun kemudian dia terkejut mendengar bahwa dia berusia 16 tahun, sama seperti dia, dan bahwa mereka berada di sekolah yang sama. Jadi dia memegang lengannya yang membuatnya terkejut karena dingin, tetapi dia bisa merasakan kehadirannya. Dia terlarut dalam pikirannya. Jadi Giro memasukkan salju ke dalam tasnya sebagai lelucon. Tapi melihatnya sekarang, dia secara tidak sengaja berkata, sangat cantik, dengan suara keras. Dia memukulnya, tetapi dia malah tersipu. Kemudian bus tiba dan dia harus pergi, tetapi Tsubasa bertanya namanya. Dan dia mengungkapkan bahwa namanya Minami Fuyuki saat bus berangkat. Dia merasa senang, tetapi menyadari bahwa dia lupa untuk memeriksa. Dia merasa kecewa. Keesokan harinya, dia diperkenalkan kepada kelas barunya. Meskipun dia kecewa Fuyuki tidak ada di sana, tetapi dia mengabaikannya dengan mengatakan bahwa dia suka gadis serius berambut gelap. Hanya untuk Fuyuki masuk, yang mengejutkan keduanya. Setelah itu, dia mengetahui namanya dan memilih untuk memanggilnya dengan nama depannya, yang membuatnya terkejut. Namun, dia merasa kedinginan karena tidak mengenakan cukup pakaian, tetapi Fuyuki memberinya selimut, yang sangat disukainya karena terasa seperti pelukan hangat Fuyuki, tetapi dia merasa gugup membayangkan selimutnya sebagai dirinya. Setelah kelas, dia mengembalikannya, tetapi dia mencium baunya, mengatakan bahwa baunya seperti mereka yang saling berdekatan, membuatnya gugup. Namun, kemudian dia meminta bantuan sebagai imbalan untuk mengantarnya pulang. Dan dia setuju sehingga mereka menuju stasiun saat dia naik kereta pulang. Tapi kemudian dia bertanya apakah dia punya pacar dan terkejut, yang dia bantah, karena dia berpikir tentang bagaimana dia tidak pernah berkencan dengan siapapun dan berbicara tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi saat berkencan, saat dia menyebut yang palsu dari Tokyo. Sementara dia mengatakan bahwa mereka hanya saling mengunjungi di rumah masing-masing di sini karena musim dingin terlalu dingin. Mereka kemudian tiba sehingga Tsubasa akan pergi. Tapi Fuyuki menghentikannya dan bertanya apakah dia ingin datang besok untuk terkejut, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara lebih banyak tentang Tokyo. Jadi Gens menerima dan dia pergi. Dan keesokan harinya, dia tiba di sana. Menemukan Fuyuki, mengklaim dia beruntung, karena orang tuanya tidak di rumah. Mengejutkannya, tetapi dia berpikir itu hanya agar mereka bisa menggunakan ruang tamu karena dia menjelaskan bahwa ada pemanas besar dibandingkan dengan kamarnya, yang membuatnya lega. Hanya untuk tersentuh oleh kakinya saat dia tertawa dan dengan menggoda bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Tapi Shiro sedang mengambil minuman, tetapi dia menumpahkannya dan terkejut. Jadi dia berganti pakaian dan kembali dengan piyama tipis acak yang dia temukan karena panas di dalam, membuatnya sangat terkejut. Dia kemudian memutar film, meskipun kemudian menunjukkan sebuah adegan, membuat Tsubasa gugup, tetapi kemudian dia mendengar Fuyuki dan tersentuh oleh kakinya. Tapi dia hanya tertidur. Kemudian, dia bangun saat Tsubasa menjelaskan bahwa dia ingin membiarkannya istirahat, tetapi dia harus pergi sekarang, jadi dia pergi. Namun di luar, dia berlari menghampirinya dan meminta maaf, tetapi dia hanya khawatir dia akan terkena flu dan menutupi dirinya dengan syalnya. Melihat ini, dia memutuskan untuk mengundangnya makan sebagai permintaan maaf, jadi mereka pergi bersama ke sebuah mall, di mana dia memintanya untuk mencoba ayam mereka, yang sangat dia suka. Dan kemudian dia mencoba bola nasi. Tapi novis terjatuh di pipinya, jadi dia mengambilnya dan memakannya, membuatnya sangat malu. Di sekolah, Fuyuki melihat Tsubasa dan membisikkan sesuatu di telinganya, mengejutkannya. Tapi dia memperhatikan saat dia menatap salju musim dingin. Dia ingin memeriksa iklan itu, jadi dia memutuskan untuk pergi bersamanya karena dia bersikeras, membuatnya gugup bertanya-tanya apakah ini kencan. Keesokan harinya, dia menunggu dengan sangat gugup, dan semakin gugup saat dia melihat pakaian kasualnya. Mereka kemudian berbicara tentang bagaimana dia belum pernah ke festival itu sejak dia masih kecil, sementara dia mengklaim bahwa dia bersemangat, tetapi dia merasa waspada. Jadi mereka pergi ke sana dan Tsubasa terpesona oleh festival itu, yang membuatnya bersemangat. Setelah menjelajah sedikit, Tsubasa melihat hotdog jagung dan kembali ke Fuyuki, tetapi dia ingin dia memberinya makan hotdog jagung itu, yang dia lakukan, tetapi dia merasa itu kotor, dan sekarang dia gugup karena menggigitnya bisa dianggap sebagai ciuman tidak langsung. Tidak berpikir tentang itu dan menggigitnya. Tapi Fuyuki tersenyum padanya, mengatakan bahwa dia mudah dibaca, yang membuatnya merasa malu. Setelah itu, mereka bersenang-senang di festival, dan sambil berbagi minuman, dia berterima kasih padanya karena telah menemaninya, membuatnya tersipu, meskipun dia menyebutkan bahwa dia khawatir dan tidak tahu apakah dia masih akan bersenang-senang di sini seperti saat masih muda, dan takut dia akan kecewa. Tapi dia berdiri, mengatakan bahwa sekarang, ketika dia bersamanya, dia semakin menyukai Hokkaido dan senang dia ada di sini, yang membuatnya tersipu. Tapi kemudian dia terpeleset, jadi Tsubasa bergegas dan menahannya, dan bahkan dekat satu sama lain, yang membuat mereka berdua merasa malu, dan kemudian, mereka kembali, tetapi Tsubasa bertanya kepada Fuyuki apakah dia ingin hangout lagi. Yang membuatnya tersipu dan menggoda dia, tetapi dia memberitahunya bahwa dia ingin pergi ke festival lain lagi. Keesokan harinya di sekolah, Fuyuki mengajak Tsubasa makan bersamanya, dan karena dia menyukai Hakai pada buahnya di festival, dia mengundangnya Yakubin, memberinya makan sendiri, tetapi dia menyukai rasanya. Namun Fuyuki mengklaim bahwa dia sekarang sudah membalasnya untuk condo itu, membuatnya tersipu. Dia kemudian melihat bentonya, tetapi menganggapnya mewah, jadi dia mengambil foto sementara dia mengundangnya beberapa, merasa kagum bahwa dia mengatakan neneknya yang membuatnya. Setelah itu, dia berterima kasih padanya, karena dia belum pernah makan Yakubin sebelumnya, mengatakan bahwa semuanya adalah pengalaman baru bersamanya. Tetapi ini membuatnya berpikir bahwa ini berarti dia hanya dimanjakan. Anak, tetapi menjelaskan bahwa dia bukan, dia ragu. Jadi dia ingin mengantarnya pulang. Yang kemudian dia lakukan, tetapi Tsubasa gugup, begitu juga neneknya. Namun dalam perjalanan, Fuyuki melihat benteng salju dan masuk ke dalamnya, memaksa Tsubasa ikut serta. Mereka menyebutkan bahwa di dalamnya sempit dan hangat. Namun seseorang di luar mendengar mereka, jadi dia keluar, dan terkejut melihat neneknya, dan semakin buruk ketika Fuyuki memeluknya, mengatakan bahwa dia terlalu cepat menarik diri hingga membuat mereka tidak percaya. Meskipun dia mengetahui bahwa itu neneknya, Kiet Hanamiya, dia dengan antusias memperkenalkan diri dan mengatakan masakannya sangat lezat. Namun saat dia bertanya tentang hubungan mereka, Yuki akan mengatakan,
Teman. Hanya untuk Tsubasa yang menyebut teman sekelas. Namun kemudian, Kate mengatakan bahwa dia harus pergi dengan Tsubasa dan pergi, membuka payung. Jadi Tsubasa mengucapkan selamat tinggal sambil berpikir betapa pentingnya untuk membenci ketika orang bertindak terbuka dalam hubungan, berpikir bahwa dia tidak akan bisa berbicara dengan Fuyuki lagi. Tetapi Fuyuki menghentikan mereka, memperingatkan Kia untuk tidak menggunakan payung, menjelaskan bahwa neneknya terluka saat terjatuh karena tangannya tidak bebas untuk menghentikan dirinya. Dan bahwa cara itu lebih aman untuk mencapai rumahnya karena jalan licin dan membawa tasnya. Tsubasa kemudian membawanya tetapi memperhatikan Mat Fuyuki karena dia memanggilnya teman sekelas. Namun Tsubasa mengatakan bahwa dia gugup dan menjelaskan. Dia menganggapnya sebagai teman yang sangat penting, membuatnya tersipu dan tersenyum, tetapi dia menggoda dengannya. Setelah itu, mereka tiba di rumahnya, yang sangat besar, mengagumkan Fuyuki. Tetapi saat dia mengatakan bahwa dia akan mendapatkan rumah, Kei memutuskan untuk mengajaknya minum teh, yang diterimanya dengan senang hati. Meskipun kemudian, Kei menyadari bahwa dia mungkin mulai lembek, tetapi dia yakin Fuyuki adalah gadis yang menawan, hanya untuk melihatnya dengan antusias mengambil foto dari segala sesuatu. Namun melihat Tsubasa tersenyum, dia teringat tidak melihatnya seperti ini dalam waktu yang lama dan memilih untuk mempercayainya. Para siswa pergi untuk mengambil pelajaran ski sementara Fuyuki menggoda Tsubasa dengan itu, tetapi kemudian dia mencoba berbicara dengan gadis yang duduk. Di sampingnya, ada Yuri Akino. Tapi dia diabaikan. Dia menjelaskan kepada Tsubasa bahwa dia sangat ingin berteman dengan Akino, karena dia adalah Hagaru, tetapi dia selalu dingin. Namun, menyadari bahwa dia memiliki fitur yang disukainya, dia menatapnya dan tersipu. Namun, Fuyuki memperhatikan ini, jadi dia kembali ke tempat duduknya. Kemudian, mereka tiba, tetapi karena Tsubasa tidak memiliki pengalaman, gurunya mengirimnya untuk berlatih dengan Akino, yang juga tidak tahu banyak. Dia mencoba berbicara dengannya untuk membantu Fuyuki, tetapi dia mengabaikannya dan memasang airbud. Dia kemudian berjalan dengan sepatu saljunya, jadi Tsubasa juga mencoba, tetapi dia terpeleset dan marah. Namun kemudian, Fuyuki tiba, seperti raja yang hebat bagi Tsubasa. Tetapi saat dia dipanggil, Akino berbicara dan bertanya kepada Tsubasa apakah dia berkencan dengan Fuyuki. Terkejut, dia mengklaim bahwa mereka hanya teman, tetapi kemudian Akino, yang marah, menunjukkan bahwa Fuyuki sempurna, sebagai Gyaro ekstrovert, mengatakan bahwa dia memiliki segalanya yang tidak dimiliki Akino. Kemudian, mereka pergi makan siang tetapi sendirian karena guru mereka melupakan mereka sampai setelah semua orang makan. Tidak ingin mengganggu Akino, Tsubasa pergi makan di tempat lain, tetapi dia meninggalkan sumpitnya di bus. Jadi, saat dia kembali, dia melihat Akino, mengelap tubuhnya yang membuat mereka terkejut. Dia meminta maaf dan mencoba pergi, tetapi Akino menghentikannya ingin menjelaskan. Sambil makan, dia menjelaskan bahwa dia banyak berkeringat dan merasa malu karenanya. Dia berkata, keluar dari olahraga tetapi akhirnya tertinggal dari teman-teman sekelasnya, kehilangan kepercayaan diri, dan sebelum dia menyadarinya, dia menghindari semua orang. Tapi menyadari bahwa keadaan semakin buruk, dia mencoba berusaha, seperti dengan bermain ski. Dan dia memberitahunya ini karena dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya sejak dia baru, jadi lebih mudah untuk berbicara dengannya, dan dia juga kaku dan tidak akan menyebarkan rumor. Namun kemudian, ranselnya berbunyi dan dia menatapnya dengan malu. Tapi Tsubasa mendorongnya, jadi dia mengeluarkan konsol permainannya dan memainkan sebuah permainan. Tapi melihat Tsubasa tidak tahu permainan ini, dia memintanya mencoba dan bersenang-senang menjelaskan mekaniknya. Namun dia menempelkan dirinya pada Tsubasa membuatnya gugup, dan melihat wajahnya. Dia berhenti dan mengira bahwa dia bosan dengan penjelasannya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin bergaul dengan orang-orang dan memikirkan penampilannya dengan serius untuk itu, tetapi sebenarnya dia sangat menyukai permainan. Dan ketika orang-orang merasa takut padanya, dia bersembunyi di dalamnya sambil menyebut dirinya menyedihkan. Namun Tsubasa mengklaim bahwa dia tidak, dan bahwa itu hebat bahwa dia berusaha keras, memuji kepribadian dan penampilannya. Dan bahwa itu luar biasa bahwa dia hebat dalam permainan, ingin dia mengajarinya. Dia sangat tersipu mendengar ini, tetapi menerima untuk mengajarinya bermain dan kemudian melihatnya. Namun kemudian mereka harus kembali ke ski. Mereka merasa gugup, tetapi Tsubasa memberitahunya untuk mencoba berski bersamanya, seperti permainan. Jadi mereka naik ke hill. Tetapi untukmu, Kenos. Mereka bersama-sama. Sementara itu, Akino bertanya kepada Tsubasa mengapa dia ingin bermain ski, sehingga dia mengungkapkan bahwa berkat Fuyuki, dia menantang dirinya untuk mencoba hal-hal baru di sini, mengingat semua yang telah dilakukan Fuyuki bersamanya. Mendengar ini, Akino berpikir bahwa Fuyuki baik-baik saja, mengatakan bahwa Fuyuki kadang-kadang berbicara dengannya, tetapi dia bertanya-tanya mengapa karena dia adalah orang yang penyendiri, jadi dia tidak tahu bagaimana merespons. Mereka kemudian mencapai puncak, dan di sana Tsubasa meminta Akino sebuah favor. Jika dia bisa turun tanpa jatuh, dia meminta Akino untuk merespons Fuyuki, mengatakan bahwa Fuyuki benar-benar ingin menjadi temannya. Akino mengagumi keberaniannya, tetapi mengklaim bahwa ini hanya untuk Fuyuki, karena dia juga ingin menjadi teman yang lebih baik dengan Kino, yang membuatnya merasa bersemangat. Dan dia menerima jadi mereka turun dari bukit dan Tsubasa mencapai akhir tanpa jatuh. Tapi Aki tidak tahu bagaimana cara berhenti, tetapi bagi Yuki, melihat bintang ski ini dan mengajarinya bagaimana cara jatuh dengan aman, membuatnya berhenti. Namun melihat guru mereka sekarang marah, Tsubasa pergi meminta maaf untuk mereka berdua. Sementara Aki berterima kasih kepada Yuki dan meminta maaf karena bersikap dingin sampai sekarang, membuatnya senang. Meskipun kemudian, saat dalam perjalanan kembali, Ryuki terlihat aneh karena Aki dan Tsubasa tertidur saling bersandar. Hari setelah bermain ski, tubuh Tsubasa pegal dan dia harus pergi ke sekolah, tetapi ada badai salju. Tapi Kev bilang warga Hokkaido yang sejati bisa bertahan, jadi dia memutuskan untuk. Tapi itu terlalu banyak baginya dan kemudian sebuah mobil datang ke arahnya. Jadi dia mundur dan berpikir dia melihat Fuyuki berkilau di depan matanya. Tapi dia sebenarnya ada di sana mendekatinya setelah berjalan di tengah badai salju dan memintanya untuk masuk ke mobilnya. Dia bertemu ibunya, Mei, yang merupakan Jaru, yang membuatnya terkejut. Dia bertanya apakah Tsubasa punya pacar, jadi terkejut dia mengklaim tidak, lalu dia menggoda dia dengan Fuyuki. Tapi ini membuatnya marah, jadi dia minta maaf setelah itu mereka berbicara tentang badai salju karena Tsubasa berpikir penduduk setempat bisa menghadapinya. Tapi mereka bilang itu tidak mungkin, membuatnya bertanya-tanya apa maksudnya. Tapi kemudian, saat mereka berbicara tentang membeli pakaian, Tsubasa secara tidak sengaja mengatakan, kalian berdua cantik dan... Fuyuki mengucapkan itu dengan keras, membuat mereka berdua tersipu, meskipun kemudian mereka bercanda tentang hal itu. Dan kemudian, dia mengantar mereka pulang, tetapi Mia memberitahu Fuyuki bahwa dia melakukan permainan yang bagus di sana, yang dengan malu-malu disetujuinya. Di dalam, mereka melihat Akino, jadi Fuyuki pergi memeluknya. Tetapi dia melambung dengan baik, dan berbicara dengan Tsubasa tentang hal itu, tetapi Fuyuki melihat ini dan menghentikan mereka, mengeluh agar tidak bersikap ramah tanpa kehadirannya. Kemudian, selama pelajaran, Fuyuki memperhatikan bahwa gaun Tsubasa lebih cocok untuk cuaca dingin, tetapi terlihat di pemanasnya, di bawah bajunya, dan meminjamkannya beberapa. Namun kemudian Akino tiba dengan konsolnya yang menarik Tsubasa untuk bermain bersamanya, dan Tsubasa bertanya kepada Vinkie apakah dia ingin bergabung.
Jadi dia bertanya dan Akino mengizinkannya. Setelah sekolah, mereka pergi ke mall di mana Fuyuki mengajarkan permainan, dan dia menang, membuat gadis itu bahagia. Kemudian, Tsubasa pergi ke kamar mandi. Jadi Fuyuki memberitahu Akino untuk membeli kosmetik setelahnya dan memanggilnya seirin yang membuatnya terkejut. Dia menerima tetapi memberitahu Fuyuki bahwa dia adalah Gyaru yang baik, yang membuatnya tersipu. Tsubasa kemudian kembali sehingga mereka pergi membeli kosmetik bersama dan sebelum pulang, mereka berfoto bersama. Kemudian, di rumah, Tsubasa belajar tetapi bertanya-tanya apakah pekerjaan rumah bahasa Inggris sudah jatuh tempo. Dia mengirim pesan kepada Fuyuki sambil melihat foto mereka di belakang ponselnya. Dan dia membalas bahwa dia sedang mandi. Dan Tsubasa menjadi merah karena dia mengirimkan gambar kakinya. Friederike mengharapkan dia akan panik, tetapi dia hanya meminta maaf karena mengganggu. Sangat kecewa, dia mengirimkan selfie yang benar-benar mengejutkannya. Tetapi dia hanya memuji rutinitas kecantikannya, yang membuatnya kecewa. Jadi dia memutuskan untuk menelepon mereka untuk mengejutkan, jadi dia memutuskan untuk menjawab. Tetapi dia melihat itu adalah panggilan video, panik karena kameranya tidak dinyalakan. Dia memblokir pandangan ponsel, dan mereka kemudian berbicara tentang mandi. Tetapi kemudian, dia menyebutkan bahwa dia sedang mengerjakan PR, karena besok mereka harus mempresentasikannya. Tetapi Friederike panik karena dia bahkan belum memulainya dan berdiri. Tetapi ponselnya jatuh sementara Tsubasa juga jatuh. Setelah terburu-buru untuk menangkapnya. Tapi kameranya menangkap seluruh tubuhnya. Mereka menangkap ponsel mereka, tetapi Fuyuki bertanya apakah dia melihat, tetapi Tsubasa bingung karena dia tidak menangkap apa-apa. Dia mengklaim harus pergi, jadi dia menutup telepon dan merasa malu. Dan keesokan harinya, dia tidak menyerahkan pekerjaan rumahnya tepat waktu. Di karaoke, Tsubasa bersama teman-teman sekelasnya mendengar Fuyuki menyanyikan lagu yang dia suka. Setelah itu, mereka pergi makan, tetapi Fuyuki menunjukkan bahwa hari Valentine sudah dekat. Saat berbicara tentang coklat, Tsubasa bertanya-tanya dalam hati, kamu bisa memberikan satu kepada seseorang, tetapi dia menemukan bahwa dia membuat coklat untuk semua orang, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia merasa lega. Sementara itu, Ikeno melihatnya. Tetapi ketika dia ditanya apakah dia suka membuat coklat, dia mengklaim bahwa dia lebih suka menyimpan uang untuk hobinya. Kemudian, mereka semua pergi, kecuali Akino dan Fuyuki, yang menyebut nama Tsubasa pada saat yang sama ketika Fuyuki bertanya apakah mereka bersenang-senang, yang memang mereka lakukan. Namun, Akino sekarang mengklaim bahwa dia tidak bermaksud mengatakan apapun. Mereka kemudian kembali. Tetapi Akino melihat sebuah situs web, menaklukkan hati pria dengan coklat, meskipun dia menyembunyikannya setelah itu. Keesokan harinya, saat bermain game, Akino memberitahu dirinya sendiri untuk melupakan coklat dan fokus pada permainannya. Hanya saja kemudian mereka pergi ke Omaul untuk membeli coklat. Namun Fuyuki bertemu dengannya, yang datang untuk membeli bahan coklat. Tetapi Akino dengan gugup mengklaim bahwa dia hanya datang untuk kosmetik. Dia meminta bantuannya. Setelah membeli beberapa, Fuyuki bertanya padanya coklat apa yang dia suka. Jadi dia dengan gugup menjawab, garnish. Fuyuki sekarang pergi untuk membeli bahan-bahannya, tetapi Akino menghentikannya dengan meminta untuk berbelanja bersamanya, dengan alasan ingin membuatkan coklat untuknya, jadi dia setuju dengan senang hati. Kemudian, mereka pulang. Akino menghentikan Fuyuki dan bertanya apakah dia tidak ingin memberikan coklat spesial kepada Tsubasa, dan mereka berdua memerah mendengar ini. Namun Akino menjelaskan bahwa mereka akur sekali, tetapi Fuyuki mengatakan tentu saja, karena mereka teman, sambil mengatakan bahwa Tsubasa juga akur dengan Akino, tetapi dia mengklaim bahwa mereka hanya bermain game bersama. Meskipun begitu, dia kemudian meminta maaf dan mereka pergi, aku merasa kamu bisa mencari tahu apa kebenarannya. Beberapa hari kemudian, tanggal 13 Februari, Tsubasa belajar, dengan gugup berusaha untuk tidak memikirkan hari esok. Sementara itu, Akena membuat coklat sementara Fuyuki mengajarinya cara membuatnya melalui telepon. Setelah selesai, kita melihat Fuyuki telah membuat banyak permen, tetapi dia bertanya kepada Akena siapa yang dia pikirkan saat membuatnya. Sangat gugup, dia mengingatkan Fuyuki bahwa dia ada di sana untuknya, membuatnya senang. Namun, Fuyuki bertanya apakah dia juga memberikannya kepada orang lain, dan bahwa selama ini dia bertanya-tanya apakah dia dan Tsubasa terganggu, dia secara tidak sengaja menabrak kardus susu yang membuat kecap dan bumbu jatuh ke permen-permennya, merusaknya, tetapi dia memberitahu Akina. Dia baik-baik saja dan tiba-tiba menutup telepon untuk bersih-bersih sambil mengucapkan semoga beruntung kepada Akino melalui pesan. Keesokan harinya adalah hari Valentine dan di sekolah dia menemukan Fuyuki, tetapi dia memperhatikan bahwa Fuyuki terlihat aneh saat memberikan coklat yang sudah dibungkus ulang, yang sangat dia hargai. Akino kemudian tiba dan juga diberikan satu. Namun, kemudian dia memberikan satu kepada temannya Takumi Matsuo, tetapi dia mengklaim bahwa itu sangat mengecewakan karena bukan buatan sendiri. Namun saat dia dipanggil keluar, Kino mendekatinya dan memperingatkan bahwa jika dia berbicara kepada Fuyuki seperti itu lagi, dia akan memukulnya, membuatnya terkejut. Kemudian, setelah kelas, Fuyuki dan Tsubasa sedang bertugas bersih-bersih di ruang musik saat dia mengucapkan terima kasih atas coklatnya, tetapi dia melihat bahwa Fuyuki menangis saat Akino melewatkan ini dan menyembunyikan dirinya. Friduki menjelaskan apa yang terjadi dan merasa telah mengecewakan semua orang di Tsubasa. Namun, pada saat ini, Tsubasa membuka piano, berpikir ini adalah yang bisa dia lakukan untuknya saat ini dan mulai memainkan lagu yang dia nyanyikan di karaoke. Dia terpesona saat dia menjelaskan bahwa dia ingin menghiburnya, membuat Fuyuki sangat bahagia. Akino kemudian tiba karena dia membawa coklat untuk mengejutkan Tsubasa. Tetapi Fuyuki memahami niatnya dan mencoba memimpin. Namun, Akino sebenarnya bermaksud untuknya, mengejutkan mereka, mengingatkan bahwa dia telah berjanji padanya dan Fuyuki memeluknya. Tsubasa merasa malu, tetapi Akino juga memiliki satu untuknya. Dia memuji keterampilan pianonya, membuatnya tersipu, dan kemudian mereka semua makan coklat bersama. Ujian akhir akan segera datang dan dia merasa gugup. Namun, melihat Tsubasa senang karena usahanya berbuah nilai baik, dia termotivasi dan meminta Tsubasa untuk mengadakan pesta belajar di rumahnya. Jadi, kemudian mereka pergi ke sana bersama Akino. Mereka tiba dan menemukan keluarganya tidak ada di rumah, jadi dia pergi untuk mengambil minuman dan memberitahu mereka untuk pergi ke kamarnya. Namun, dalam perjalanan, Akino berbicara tentang tidak tahu di mana itu karena mereka belum pernah kesini sebelumnya. Tapi Tsubasa mengungkapkan bahwa dia pernah kesini, yang membuatnya terkejut, tetapi mereka hanya tinggal di lantai bawah. Namun, Akino memanggilnya sebagai orang mesum yang licik, membuatnya terkejut. Kamar dia dan melihat bahwa itu sangat mirip dengan Fuyuki. Fuyuki kemudian tiba dan mereka mulai belajar, saling menguji satu sama lain. Namun, Fuyuki merasa gugup karena dia tidak tahu jawaban apapun dan hanya mengatakan bahwa Kitami memproduksi 70% dari min dunia sebagai fakta acak, meskipun dia menunjukkan bahwa itu bukan jawaban yang sebenarnya. Mereka kemudian menghabiskan 1 jam berikutnya untuk belajar dan merasa kelelahan, tetapi Tsubasa menyadari bahwa sudah melewati batas waktu yang diizinkan, jadi dia buru-buru keluar, tetapi dia akhirnya jatuh di depan Nia yang sedang berada di luar. Namun kemudian, dia mengantarnya pulang setelah menjelaskan apa yang terjadi. Dalam perjalanan, Nia berbicara tentang bagaimana Fuyuki ditekan pada hari Valentine, tetapi dia kembali ke rumah dengan sangat
Dia senang dan tidak berhenti berbicara tentang betapa baiknya Tsubasa bermain piano. Jadi, dia berterima kasih padanya untuk itu. Dia kemudian mengantarnya pulang tetapi memberinya soda sebagai hadiah dari mama, yang membuatnya malu saat dia pergi. Tapi Keet ada di sana, marah. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah tetapi harus membuang sampah terlebih dahulu karena dia ingat Keet yang dengan tegas menegurnya. Namun, dia melihat Jaru yang berambut pink dan terpesona oleh kecantikannya. Tapi kemudian dia menakuti beberapa burung gagak dan melihat Tsubasa, memberitahunya bahwa sekarang dia bisa membuang sampahnya, dan pergi, membuatnya bingung. Nanti di sekolah, dia menceritakan hal ini kepada Fuyuki dan dia menyimpulkan bahwa itu adalah Rina, seorang gadis yang sangat dia kagumi, yang telah memenangkan kontes kecantikan mereka selama 2 tahun berturut-turut. Meskipun begitu, dia bertanya apakah dia ingin mengadakan pesta belajar lagi, tetapi dia mengatakan bahwa dia harus belajar sendiri sekarang, perlu berkonsentrasi. Tidak ingin memberitahunya betapa marahnya Ki ketika dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia berpikir untuk mengundang Akino. Dia juga menolak, mengatakan bahwa mereka tidak belajar setelah Tsubasa pergi. Kemudian, Ryuki makan dengan Akino, menyadari Tsubasa pergi, yang ada di perpustakaan, belajar. Tapi dia mendengar suara dengkuran dan melihat Rina yang tertidur di sana, dan terpesona lagi oleh kecantikannya. Saat itu dia terbangun ketika dia akan menghirup udara, bertanya-tanya mengapa dia bermimpi seperti itu. Tetapi Rina melihatnya, jadi dia membalikan kepalanya. Dia mendekatinya dan dengan gugup menjelaskan bahwa dia berada di komite perpustakaan. Dia boleh tidur di sini. Tapi Tsubasa bilang tidak apa-apa, lalu dia memperhatikan postur sempurnanya dan menyentuh punggungnya, membuatnya gugup. Namun kemudian dia melihat jawaban matematika Tsubasa dan menunjukkan satu yang salah. Dia kemudian pergi, tetapi Tsubasa terkejut karena dia bisa menemukan jawaban matematika hanya dengan sekali lihat. Kemudian, dia pulang ke rumah, tetapi menemukan Keet, yang ingin mengembangkan ketahanan mentalnya, melakukan upacara teh untuk menghilangkan keinginan dagingnya. Tapi seseorang menekan bel pintu, jadi Tsubasa pergi dan melihat Rina, yang membawa berita dari lingkungan, mencari tahu tentang tetangga mereka. Tapi dia melihat Tsubasa mengenakan pakaian Jepang, dan terpesona oleh mereka, dia mendekat kepadanya. Dengan keterkejutannya. Sementara itu, Kade pergi mencarinya karena dia terlambat tetapi melihatnya, dengan Rina bersandar padanya yang membuatnya terkejut. Kade marah tetapi Rina menjelaskan bahwa dia terpeleset tetapi Tsubasa menyelamatkannya, yang diterima Kade saat dia pergi. Kade teringat tidak pernah melihatnya sebelumnya karena kepala rumah biasanya yang membawa peluru dan menyebutnya gadis yang cantik, yang mengejutkan Tsubasa. Namun, melihat Tsubasa yang masih menatap keluar, dia memutuskan bahwa teh tidak akan cukup dan memberitahunya bahwa dia harus mencapai 10 besar di ujian berikutnya. Jika tidak, dia akan mengirimnya kembali ke Tokyo. Tsubasa pergi ke sekolah dengan khawatir tetapi bertekad untuk lulus, tetapi dia bertemu dengan Rena. Dia yang ingin berbicara dengannya. Namun, melihat dia murung, dia bertanya apakah dia membuatnya bermasalah kemarin, tetapi dia mengklaim bahwa tidak, dan dia hanya perlu belajar. Dia menjelaskan bahwa dia sangat menyukai segala hal yang bersejarah dan merasa kewalahan melihat pakaian Jepang. Menyadari itulah sebabnya dia bermimpi, dia meminta maaf. Dia menawarkan untuk membimbingnya, mengatakan bahwa dia selalu menjadi yang terbaik di sekolah. Terkejut, Tsubasa menyadari itulah sebabnya dia tahu jawaban matematika itu dengan cepat. Jadi, dia menerima bantuannya, bertekad untuk tetap tinggal di Hokkaido. Dia memberitahunya untuk menemuinya selama 3 hari ke depan di ruang penyimpanan perpustakaan setelah kelas karena hanya dia yang memiliki akses ke sana. Namun, dia terdiam memikirkan bagaimana mereka akan sendirian di sana membuatnya tersipu. Mereka kemudian tiba di sekolah, tetapi Fuyuki melihat mereka berbicara bersama. Setelah Rina pergi, dia mendekati Tsubasa dengan terkejut karena dia berteman dengan Rina, saat dia menjelaskan bahwa Rina adalah tetangganya. Meskipun begitu, perasaannya aneh, tetapi dia mengklaim itu tidak ada apa-apa. Dan kemudian, setelah kelas, Tsubasa bertemu dengan Rina, meskipun dia gugup melihatnya, tetapi memaksakan diri untuk tenang dan mulai belajar. Namun, dia menunjukkan bahwa hasil ujian Tsubasa sudah baik, tetapi dia mengklaim ingin memperbaiki. Jadi dia mengajarinya kesalahan-kesalahannya dan memberinya tips tentang soal ujian di masa depan. Dan kemudian sekolah tutup jadi mereka pergi dan Tsubasa mengucapkan terima kasih padanya. Tapi dia bertanya, mengapa dia belajar begitu keras? Jadi jika dia mengungkapkan bahwa jika tidak, dia tidak akan melihat beberapa teman dekat lagi. Tapi Rena kemudian memberitahunya bahwa dia ingin imbalan sekarang, menanyakan apakah dia mencapai 10 besar untuk berkencan dengannya, yang membuatnya terkejut. Malamnya, Yuki menonton TV alih-alih belajar, meskipun dia kemudian bertanya kepada Mia apakah dia pernah merasakan beban berat atau merasa sulit bernapas. Sementara itu, Tsubasa belajar dengan Rena melalui telepon sambil mengucapkan terima kasih lagi. Dia mengklaim bahwa dia menantikan imbalannya, yang membuatnya malu, lalu dia pergi tidur. Kemudian dia memberinya makanan dan membicarakan ujian saat dia mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan keesokan harinya ujian dimulai. Setelah yang pertama, Fuyuki mengklaim itu adalah bencana. Namun saat pergi ke perpustakaan, dia melihat Tsubasa, jadi dia mengejarnya, tetapi sekarang tidak bisa menemukan dia. Keesokan harinya, Fuyuki berbicara dengan Tsubasa, mengatakan bahwa dia tidak menemukan dia di perpustakaan kemarin, tetapi mengira itu orang lain. Toki merasa terganggu, karena dia tidak bermaksud ini menjadi rahasia. Tapi dia ingat untuk mendapatkan 10 besar untuk mengakhiri ini. Dan seminggu kemudian, hasil ujian keluar, meskipun Fuyuki merasa depresi, menduduki peringkat 148 dari 176, hanya mengingat pertanyaan yang mereka pelajari dengan Tsubasa, sementara Kino menduduki peringkat 72. Sementara itu, Tsubasa bertemu dengan Rena dan Riva. Mengungkapkan bahwa dia menduduki peringkat ketiga di seluruh sekolah dan bahwa bantuannya dalam matematika dan belajar malam sangat membantunya. Namun, dia khawatir jika dia mempengaruhi studinya, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia selalu menduduki peringkat 1, lalu dia mengingatkan dia tentang janjinya. Beberapa hari kemudian, Mia pergi berbelanja sementara Fuyuki tidur, dan sementara itu, Tsubasa keluar mengenakan pakaian bergaya Jepang yang membingungkan Kiet. Di luar, dia menemukan Rina mengenakan yukata dan terpesona oleh penampilannya yang cantik saat dia mengklaim bahwa dia selalu bermimpi pergi kencan dengan pakaian Jepang. Namun kemudian, saat berjalan, Mia melihat mereka. Setelah itu, Tsubasa menyadari bahwa dia tidak memikirkan tempat untuk pergi, jadi dia meminta maaf tetapi Rena beritahunya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa selama dia bersamanya, dia senang pergi kemana saja, membuatnya tersipu. Namun, sementara itu, Mia mengirim pesan kepada Fuyuki bahwa dia melihat Tsubasa berkencan dengan orang lain yang mengejutkannya. Di sebuah mal, Fuyuki memanggil Akino, menunjukkan bahwa Tsubasa ada di sana bersama Rena yang membuatnya terkejut. Meskipun Fuyuki menjelaskan bahwa dia awalnya terkejut dengan pesan dari ibunya, tentang Tuhan Gidi, setelah mengetahui bahwa itu adalah Rena. Tapi Akino bertanya mengapa dia dipanggil, jadi Fuyuki mengatakan bahwa dia pikir Akino akan tertarik, yang Akino anggap benar dan memutuskan untuk ikut bermain, mengikuti mereka. Mereka pergi ke sebuah arcade di mana Rena tertarik pada boneka plus dan permainan keren.
Jadi Tsubasa mencoba untuk menang satu, tetapi gagal berulang kali. Namun Akino, melihat ini, marah karena kurangnya kemampuan Tsubasa dan ingin mengajarinya. Tapi Fuyuki mencoba menghentikannya. Namun kemudian Tsubasa memenangkan satu untuknya, yang sangat disukai Rina. Dengan ini, Fuyuki teringat bagaimana Tsubasa selalu berusaha sebaik mungkin untuk siapapun meskipun dalam keadaan apapun, berharap dia juga bisa seperti itu, sambil memerah dan menyentuhnya. Tetapi dia menyadari apa yang baru saja dia katakan dan mencoba untuk meminta maaf dengan gugup. Namun Akino sibuk bermain permainan keren. Meskipun mereka mendengar Rina dan Tsubasa akan pergi ke teater, Fuyuki ingin mengikuti mereka. Tetapi Akino pergi mengambil tas untuk sebuah PL. Dia yang pertama, tetapi dia terlalu lama dan mereka pergi. Meskipun konsol memberi beberapa kunci dengan memberinya setengah dari boneka lembutnya. Mereka kemudian pergi ke bioskop, tetapi tidak menemukannya, jadi mereka memutuskan untuk menonton film sendiri. Sementara itu, Tsubasa dan Rina sedang menonton film tentang seorang wanita yang berjuang untuk membuktikan dirinya kepada orang lain, tetapi Tsubasa kemudian memperhatikan Rina menangis. Setelah itu, mereka pergi ke kafe dan membicarakan hal ini, saat Rina menjelaskan bahwa dia merasa terhubung dengan protagonis, karena dia juga belajar keras, tetapi jarang mendapatkan pujian. Tsubasa mengingat bahwa dia pernah mengalami hal yang sama sebelumnya, yang membuatnya bertengkar dengan orang tuanya dan membawanya melarikan diri ke Hokkaido. Dan Rihanna menjelaskan bahwa dia selalu. Dia sendiri sadar bagaimana orang melihatnya dan merasa bahwa jika dia tidak terus membaik, dia tidak akan dihargai. Tapi terkadang dia bertanya-tanya jika tidak ada yang menghargainya, apakah dia akan berarti. Namun Tsubasa memberitahunya bahwa dia yakin banyak orang melihatnya dan terinspirasi untuk melakukan yang terbaik juga. Ini mengejutkan Rina bahwa orang melihatnya, dan dia menunjukkan bahwa mereka memiliki kesamaan dan bahwa dia memahaminya. Sangat senang dia bertemu. Seperti yang dikatakan Tsubasa, dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun, pada saat ini, Rina bertanya apakah dia memiliki pacar, yang membuatnya terkejut. Sementara itu, Fuyuki dan Akina meninggalkan teater. Namun Fuyuki kemudian melihat Rina dan Tsubasa. Sementara itu, Suzeva memberitahu Rina. Dia masih lajang. Jadi Rina bertanya apakah dia pernah merasa kesepian karena dia baru di Hokkaido, tetapi dia menjelaskan bahwa dia telah membuat teman-teman yang sangat spesial di sini. Jadi dia sama sekali tidak kesepian dan sekarang dia juga memiliki Rina. Rina merasa lega saat Tsubasa mengatakan mereka semua berkumpul bersama, tetapi Fuyuki tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia ikut. Tetapi Akino mengatakan bahwa dia telah membongkar penyamaran mereka saat Tsubasa menyadari bahwa mereka sedang mendengarkan. Meskipun Fuyuki menegurnya karena pergi berkencan dengan Rina tanpa memberitahunya. Namun Rina bertanya siapa mereka. Jadi Tsubasa memperkenalkan mereka dan Fuyuki juga memperkenalkan dirinya, mengungkapkan bahwa dia adalah penggemarnya dan meminta untuk berjabat tangan, yang dia lakukan membuat Fuyuki sangat senang. Rina tertawa, melihat mengapa mereka berdua sangat istimewa bagi Tsubasa yang membuat mereka tersipu. Tapi kemudian Nia, yang sedang berbelanja, melihat mereka dan memutuskan untuk mengundang mereka ke Yakiniku. Jadi mereka pergi ke restoran dan menikmati daging, meskipun setelah itu mereka membicarakan bagaimana Rida adalah jenius sebagai figur Kino karena dia memenangkan undian Jin. Tapi Fuyuki mengoreksinya, mengatakan bahwa Rina bekerja sangat keras untuk penampilannya dan nilai-nilainya dan bahwa dia menginspirasinya untuk berusaha lebih baik juga, yang membuat Rina sangat bahagia. Kemudian mereka meninggalkan restoran, tetapi Fuyuki bertanya kepada Tsubasa apakah dia berkencan dengan Rina. Dia membantahnya, menjelaskan bahwa kencan ini memiliki alasan. Mendengar ini, Fuyuki menyuruhnya untuk menyeimbangkannya sebagai tanggal akan bersama dia saat liburan musim semi saat dia kemudian bergabung dengan gadis-gadis dan Tsubasa mengikuti mereka. Di sekolah, Fuyuki mengingatkan Akino tentang hari putih besok saat Tsubasa tiba dan berbicara dengannya tentang hal itu saat dia mengungkapkan bahwa dia akan berpartisipasi. Meskipun Matsu mendengarkan mereka. Kemudian dia mendekati Tsubasa dan memberitahunya bahwa dia ingin meminta maaf kepada Fuyuki dan Akino atas apa yang terjadi pada hari Valentine besok. Setelah itu, dia meminta saran tentang apa yang harus dikatakan, tetapi Suzuba mengatakan dia ragu Fuyuki masih marah dan bahwa Akino akan menerima permintaan maafnya, meninggalkan Matsu merasa bersyukur dan pergi setelahnya. Kemudian, Ki membantu Tsubasa membuat permen untuk besok dan keesokan harinya, Matsu meminta maaf kepada Fuyuki, memberinya pai bawang. Dia menyukainya, tetapi mengatakan bahwa dia sudah melupakan apa yang terjadi. Namun, berkat dia dan mengatakan untuk tetap berteman, kebahagiaan Matsu. Tsubasa dan Akino kemudian masuk, yang mendengarkan dengan waspada, dan Akino berpura-pura tidak marah jika Fuyuki tidak marah, saat Matsu juga memberinya pai. Kemudian Tsubasa memberikan semua makanan manis favoritnya, kerupuk nasi, yang membuat para gadis dan Matsu senang. Nanti di rumah, Tsubasa meminta resepnya kepada Kade, mengatakan bahwa Fuyuki menyukainya dan ingin membuatnya. Dan Kade menerima dan tersenyum. Jadi kemudian dia mengirimkannya, saya mendapatkan pesan melalui matematika. Siapa yang mengundangnya untuk memancing? Jadi, mereka diterima dan beberapa hari kemudian, mereka pergi, tetapi mereka bertemu Fuyuki di sini, yang bersama keluarganya, meskipun mereka pindah ke tempat lain. Jadi, Matsu memutuskan untuk mengundangnya, lalu menggali lubang, dan mereka mulai memancing. Namun, setelah 1 jam, mereka belum menangkap apa-apa. Jadi, Matsu memutuskan untuk memeriksa tempat lain. Sementara itu, Tsubasa bertanya kepada Fuyuki apakah dia bosan, tetapi dia mengklaim tidak, dan menggoda dia dengan mengatakan bahwa mereka belum pernah sendirian seperti ini dalam waktu yang lama, membuatnya malu. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk menonton video makeup bersamanya, karena dia mengatakan ingin menjadi lebih baik dalam makeup, dan bahwa dia ingin belajar tentang kecantikan di luar negeri, tetapi itu saja. Mimpi, tetapi Tsubasa memujinya karena sangat peduli tentang hal itu, membuatnya tersipu dan tersenyum. Jadi, dia kemudian memuji kulitnya, tetapi dengan hati-hati. Namun sekarang dia ingin dia mencoba lip balmnya untuk melembabkan bibirnya, tetapi dia merasa gugup memikirkan itu sebagai ciuman tidak langsung yang sangat tinggi. Namun saat dia melakukannya, Tsubasa menatap bibirnya dan berpikir tentang bagaimana ciuman tidak langsung itu akan menjadi ciuman yang sebenarnya. Tetapi Matsuo mengganggu mereka, mengatakan bahwa tempat lain ada ikan, jadi Fuyuki mengikutinya, meninggalkan Tsubasa merasa lega, dan kemudian mereka akhirnya menangkap ikan dan memakannya saat mereka menghabiskan hari memancing. Fase keesokan harinya mengingat bahwa kamu bersenang-senang, tetapi sekarang kamu merasa kedinginan. Kino melalui teks memberitahunya untuk istirahat, sementara Kiet memberinya air dari Rena, yang setelah mendengar bahwa dia sakit, bergegas pulang untuk mengambilnya dengan catatan agar dia menjaga diri. Tapi Kiet harus pergi menjalankan urusan sekarang, meninggalkan Tsubasa sendirian. Namun kemudian, pileknya semakin parah dan dia merasa butuh seseorang. Namun Fuyuki muncul, yang bertemu Kiet, jadi dia mungkin akan memeriksanya. Tapi kemudian, dia mengukur suhu tubuhnya dengan dahi di atasnya, membuatnya sangat gugup. Namun dia melihatnya sebagai demam, jadi dia memberinya permen peppermint untuk tenggorokannya yang sakit, yang berhasil karena dia merasa itu enak. Meskipun kemudian, dia menyalahkan dirinya sendiri untuk ini, mengingat bahwa dia mendorongnya untuk terus memancing. Terima kasih.
Dia ingin melayaninya hari ini, mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Hal ini membuat Tsubasa pingsan, tetapi dia meminta Fuyuki untuk tetap di sisinya, yang diterimanya saat dia tertidur. Keesokan harinya, Tsubasa bangun dengan lebih baik sekarang dan berterima kasih kepada Fuyuki atas pesan tersebut, mengatakan bahwa permen yang dia berikan sangat membantu. Tetapi kemudian dia bertanya apakah mereka membicarakan sesuatu karena dia tidak bisa mengingat dengan baik. Namun dia mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi Tsubasa berpikir bahwa rasanya seperti mereka sedang bergandeng tangan, bertanya-tanya apakah dia membayangkannya. Sementara Fuyuki berpikir dalam hati bahwa akan sangat bagus jika mereka bisa tetap seperti ini selamanya. Sekarang sudah musim semi di Hokkaido, tetapi masih dingin dan Tsubasa sekarang sudah tahun kedua. Dalam perjalanannya ke sekolah, dia menemukan Fuyuki, yang sedang menunggunya, ingin pergi ke sekolah bersama. Jadi mereka pergi dan berbicara tentang liburan musim semi mereka saat Fuyuki mengatakan bahwa dia sangat sibuk, tetapi dia berharap mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, membuatnya gugup, tetapi dia hanya menggoda lagi. Tsubasa kemudian berbicara tentang bagaimana bunga sakura belum mekar di sini, jadi Fuyuki menjelaskan bahwa mereka mekar pada bulan Mei di sini. Meskipun Satsuba mengklaim dia ingin segera melihat bunga sakura di Hokkaido, sementara Fuyuki melihatnya saat ini. Namun kemudian, Tsubasa mengatakan bahwa dia berharap mereka akan berada di kelas yang sama, tetapi Fuyuki merasa gugup setelah mendengar rumor bahwa mereka akan dipisahkan karena nilai mereka, dan inilah sebabnya dia tidak ingin berjalan bersamanya ke sekolah hari ini. Tapi Tsubasa memberitahunya bahwa dia akan mengunjunginya di kelas jika itu terjadi, yang membuatnya terkejut. Namun, dia kemudian merasa gugup mencoba menjelaskan, yang membuatnya tertawa. Tapi berkat dia tidak sedih lagi. Dan kemudian, mereka tiba dan menemukan bahwa mereka berada di kelas yang sama, yang membuat mereka lega. Begitu juga dengan Matsuo dan Kino, yang rambutnya dipotong oleh Fuyuki Nobusese, yang dipuji Tsubasa, membuatnya tersipu. Mereka kemudian pergi ke kelas. Dan di sana, guru ingin menunjuk seorang ketua kelas dan wakil ketua. Jadi Matsuo mencalonkan Suzuba, mengatakan bahwa dia pintar, bertanggung jawab, dan teman yang hebat. Yang disetujui Fuyuki dan menjadi catatan penting. Dan saat guru bertanya kepada Tsubasa apakah dia berpikir itu berarti dia bisa membantu semua orang, dia akan mencobanya. Dan karena dia tidak memiliki penolakan, dia secara otomatis menang. Sekarang saatnya memilih wakil presiden. Dan Fuyuki tiba-tiba mengklaim bahwa dia menginginkan posisi itu. Meskipun Okina ingin mengangkat tangannya, dia memilih untuk tidak melakukannya. Jadi dengan penolakan itu, Fuyuki menjadi wakil presiden. Namun, di malam hari, Okina sangat bersemangat karena dia akan bermain game dengan Tsubasa sambil melakukan obrolan suara. Jadi mereka memulainya dan dia pergi ke rumah virtualnya, atau Menshan, yang membuatnya terkejut. Tetapi sambil memerah, dia mengungkapkan bahwa dia adalah pria pertama yang dia bawa ke rumahnya, yang membuatnya gugup. Selain itu, untuk mengundangnya tempatnya, dan mereka pergi, tetapi dia mengambil yang dasar. Jadi dia memutuskan untuk membantunya mengumpulkan bahan-bahan untuk itu, dan kemudian, mereka mengumpulkan banyak dan meninggalkan rumahnya untuk meningkatkan. Tsubasa berterima kasih padanya dan memanggilnya luar biasa, tetapi dia mengklaim bahwa yang luar biasa adalah dia, Fuyuki, dan Matsuo karena menerima menjadi presiden, mencalonkan dirinya sendiri, dan mencalonkan Tsubasa masing-masing, sementara dia mengklaim bahwa dia tidak berubah sama sekali. Tetapi Tsubasa mengklaim bahwa dia telah berubah, setelah berbicara dengannya saat mengasingkan diri, memilih untuk berski menuruni gunung, mengajarkan mereka bermain game, dan membela Fuyuki dari Matsuo. Mendengar ini, Akino mencoba untuk mengatakan bahwa jika dia benar-benar telah berubah, itu terima kasih kepada. Tetapi terputus saat Tsubasa melihat penilaian akhir rumahnya, tetapi kemudian bertanya apakah Akina akan mengatakan sesuatu, tetapi dia mengklaim itu tidak ada apa-apa. Keesokan harinya di sekolah pada siang hari, Fuyuki dan Tsubasa mengatur cetakan. Fuyuki mengklaim bahwa menyenangkan terlambat di sekolah karena sepi dan rasanya seperti mereka adalah satu-satunya orang di dunia. Bertanya apakah itu tidak membuat jantungnya berdebar saat mereka saling menatap. Tetapi kemudian Tsubasa dengan gugup ingat untuk berterima kasih padanya karena menjadi relawan untuk wakil presiden, mengatakan itu sangat membantunya. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah mencoba melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Tsubasa bertanya apa yang mengubah pikirannya, dan dia mengungkapkan itu karena dia ingin menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersamanya. Tapi Tsubasa mengira dia hanya menggoda, tetapi dia mengklaim bahwa dia serius. Namun kemudian guru mereka mengganggu, datang untuk mengambil cetakan. Setelah itu, mereka pulang. Tapi Tsubasa memperhatikan Fuyuki tampak murung. Kemudian dia memberitahu Tsubasa bahwa Golden Week adalah bulan depan dan memintanya untuk menyisihkan satu hari untuknya. Karena ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pulang sendirian. Meninggalkan Tsubasa bingung. Golden Week telah tiba dan Tsubasa menunggu Fuyuki di sebuah stasiun, sambil bertanya-tanya apakah dia akan mengaku padanya, tetapi dengan cepat mengabaikan pikiran itu. Kemudian, kunci figur tiba sehingga mereka naik kereta. Tetapi dia menjaga tujuan mereka sebagai kejutan, dan di kereta dia tertidur sementara Tsubasa mengingat betapa banyak yang telah mereka lakukan dalam waktu singkat. Namun kemudian dia terbangun dan melihatnya, Tsubasa secara tidak sengaja mengatakan, sangat cantik dengan suara keras membuatnya tersipu. Tetapi dia mencoba menjelaskan dengan gugup, tetapi gagal saat dia sedikit memukulnya sambil tersenyum. Namun kereta tiba jadi mereka pertama-tama pergi makan, tetapi kemudian Tsubasa memperhatikan Fuyuki menatapnya dan dia menjelaskan bahwa dia selalu terlihat bahagia saat makan, dan ketika dia melihatnya, dia juga bahagia, jadi jika dia tidak ingin berhenti. Tetapi Tsubasa yang gugup bertanya-tanya apakah itu bukan menggoda lagi. Jadi dia memutuskan itu adalah gilirannya. Dan memberitahunya bahwa dia juga membuat makanan yang sangat lezat, membuatnya tersipu. Jadi dia memutuskan untuk mengundangnya mencicipi makanannya, dan Tsubasa menggigitnya. Kemudian dia membeli jepit rambut sambil bertanya kepada Tsubasa yang mana yang dia suka, dan dia mengatakan bahwa yang berbentuk hati lebih cocok untuknya, jadi dia membelinya. Sementara Tsubasa menatap sebuah gelang, setelah itu mereka naik bus dan kemudian tiba, tetapi Yuki menutup matanya terlebih dahulu. Dan kemudian, dia membuka matanya, mengungkapkan tempat yang penuh dengan bunga, Higashimakoto Tsubasakura Park. Menjelaskan bahwa dia mengatakan ingin melihat bunga sakura, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan jenis bunga lain yang dimiliki Hokkaido. Dan Subhasa mengingat percakapan itu, dan matanya bersinar, dan berkata ini luar biasa, membuat Fuyuki senang. Setelah itu, mereka menjelajahi taman, mengambil foto, dan meminta sepasang orang untuk mengambil foto bersama mereka di sebuah kuil. Namun kemudian, Fuyuki memberitahu Tsubasa untuk kembali bertahun-tahun kemudian untuk mengambil foto lain di kuil tersebut. Tapi Tsubasa hanya bertanya-tanya apa maksudnya dengan itu, bertanya-tanya apakah mereka masih bersama sebagai orang dewasa, apakah mereka masih akan berteman, atau sesuatu yang lain. Sementara itu, Rian mengonfirmasi waktu penyelesaian ujiannya, tetapi bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tsubasa saat ini. Namun kemudian, Kei ada di pintunya, membawa buletin lingkungan, dan kemudian, dia mengembalikannya di rumah Subas, tetapi
dia tidak menemukan dia, tetapi ayahnya. Kembali di taman, Tsubasa dan Fuyuki menghabiskan hari menjelajahi taman, mengambil foto, makan, dan mencoba go-kart. Dan pada siang hari, mereka menikmati es krim, jadi Tsubasa mengambil foto dirinya. Saatnya mereka kembali. Tetapi saat Fuyuki berbicara tentang foto terakhirnya, Tsubasa mengirimkannya. Namun dia menyadari bahwa Fuyuki telah menjadikan foto mereka berdua sebagai foto profilnya, yang membuatnya terkejut, berpikir bahwa orang-orang mengira mereka adalah pasangan. Tetapi dia bertanya-tanya apakah Fuyuki hanya menggoda dia lagi. Meskipun begitu, dia mengumpulkan keberanian dan memberinya hadiah, sebuah gelang. Jadi dia memintanya untuk memakainya, dan dia melakukannya. Lalu mereka saling menatap. Ayo. Tsubasa ngemil sambil mendengar seorang anak tertawa, tetapi kemudian Fuyuki memberitahu Tsubasa bahwa dia penasaran apa yang dipikirkan orang lain ketika melihat mereka bersama. Yang mengejutkannya, tidak ingin menjawab dengan jujur. Jadi dia berkata bahwa mereka pasti hanya terlihat seperti dua teman yang sangat dekat, tetapi dia bertanya-tanya apakah dia telah membuat kesalahan. Namun Fuyuki mengatakan bahwa dia merasa benar. Tsubasa sendiri menganggap dirinya pengecut dan merasa bahwa Fuyuki semakin menjauh. Jadi dia memutuskan untuk akhirnya memberitahu Fuyuki, tetapi kemudian Fuyuki memberitahunya bahwa dia akan pergi minggu depan untuk belajar di luar negeri, yang merupakan hal yang ingin dia katakan padanya, tetapi semua itu berkat dia, karena dia belajar untuk bekerja keras pada dirinya sendiri karena dia. Sambil mengatakan bahwa dia senang mereka datang ke sini sebelum dia meninggalkan Hokkaido. Tsubasa pergi dan memeluknya, tetapi setelah melepaskan pelukan, Fuyuki melihat dia menangis. Fuyuki dan Tsubasa saling menatap, tetapi kemudian mereka diberitahu bahwa taman sudah tutup, jadi mereka pergi untuk naik bus. Namun, mereka diberitahu bahwa semua bus sudah berangkat karena ini adalah akhir pekan. Jadi Tsubasa menelepon ayahnya dan menjelaskan di mana dia berada, tetapi ayahnya memberitahu bahwa seorang teman bekerja di hotel terdekat dan menyuruh mereka untuk tinggal di sana, yang mengejutkan Tsubasa dan Fuyuki. Jadi kemudian, mereka pergi ke sana dan merasa gugup, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk pergi makan dan teman-teman ayahnya menyajikan mereka sebuah jamuan. Setelah itu, mereka kembali, tetapi Fuyuki memberitahu Tsubasa bahwa dia akan mandi terlebih dahulu, yang membuatnya sangat terkejut. Jadi kemudian dia merasa sangat gugup. Bersamanya mencium Fuyuki, tetapi berusaha untuk tenang dan menyalakan TV. Namun, dia melihat Shibaza keluar dan memikirkan Fuyuki di sana, bertanya-tanya apakah dia akan pernah melihatnya lagi. Kemudian, Fuyuki keluar dari kamar mandi, tetapi menemukan Tsubasa sudah tertidur. Jadi dia melihatnya dari dekat, tetapi kemudian dia mendekat ke wajahnya. Namun kemudian, dia meninggalkan catatan dan pergi dari hotel. Keesokan harinya, Aki menyadari bahwa Tsubasa belum online dalam beberapa waktu dan bertanya-tanya apakah ada yang terjadi. Namun kemudian, dia didekati oleh temannya Asuka, yang memperkenalkan temannya Hina. Kemudian, Asuka mengajak untuk bersenang-senang, tetapi Aki tidak ingin. Jadi Asuka berkata bahwa dia tidak akan mendapatkan pacar hanya dengan bermain game. Pada saat itu, Hina bertanya apakah Akino menyukai seseorang, tetapi dia bereaksi dengan gugup, mengungkapkan dirinya. Namun, mereka melihat Fuyuki, bersama ibunya yang membawa koper. Sementara itu, Rina mengantarkan beberapa barang ke rumah Fufi Tsubasa, dan ayahnya menyambutnya, bertanya apakah dia ingin bertemu Tsubasa yang ada di kamarnya, tetapi dia mengklaim tidak apa-apa, meskipun kita melihat Tsubasa terlihat bingung, dan kemudian Rina pergi. Sementara itu, Akino berbicara dengan Fuyuki tentang bagaimana dia tidak memberitahu Tsubasa bahwa dia akan bepergian ke luar negeri, tetapi Fuyuki mengungkapkan bahwa dia melakukannya saat mereka pergi bersama, yang mengejutkan Akino. Namun, kemudian Fuyuki memberitahunya bahwa dia ingin menghabiskan hidupnya bersenang-senang bersamanya selamanya, tetapi menyadari bahwa itu tidak akan terjadi. Cukup. Setelah melihat teman-temannya bekerja keras dan merasa mereka sangat keren. Jadi dia memutuskan untuk belajar makeup dengan mengatakan bahwa dia akan berusaha keras. Suatu hari, dia akan sekeren mereka. Hal itu membuat Akino tersenyum. Namun kemudian, Nia mengirimnya pesan bahwa sudah waktunya pergi, jadi dia mengucapkan selamat tinggal. Lalu, Akino mengirim pesan kepada Tsubasa, bahwa Fuyuki sedang dalam perjalanan ke bandara, menanyakan apakah dia tidak akan mengucapkan selamat tinggal, sementara Akino memutuskan untuk keluar bersama teman-temannya. Sementara itu, Tsubasa berpikir tentang bagaimana, setelah melihat catatannya, dia mengira Fuyuki tidak menyukainya lagi, tetapi dia ingin bertemu dengannya, namun tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk pergi. Namun saat memindahkan ranselnya, jepit rambut Fuyuki jatuh, bertanya-tanya bagaimana itu bisa ada di sana. Tetapi merasa seolah Fuyuki memberinya sedikit dorongan, dia memutuskan untuk mengembalikannya. Jadi, dia meminta ayahnya untuk membawanya ke bandara, tetapi ayahnya tidak bisa karena ada rapat. Namun, dia memohon, mengatakan bahwa dia harus melihat seseorang tidak peduli apapun. Jadi ayahnya menelepon seseorang dan memintanya untuk menggantikan posisinya. Mengira bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ingin disesali oleh Tsubasa dan temannya. Di bandara, Mia bersemangat untuk terbang, tetapi Fuyuki diam. Tetapi mendengar penerbangannya sudah siap, Mia pergi ke toilet dan Fuyuki pergi ke gerbang. Mengira bahwa jepit rambut itu tidak cukup untuk membuat Tsubasa datang. Tetapi dia mendengar namanya dan dihentikan oleh Tsubasa, yang mulai mengembalikan jepit rambutnya, tetapi mengatakan bahwa dia benar-benar perlu melihatnya sebelum dia pergi, membuat Fuyuki tersipu memanggil ini. Klise. Tetapi Tsubasa memberitahunya bahwa dia senang datang ke Hokkaido dan bertemu dengannya. Dan pada awalnya dia merasa gugup sendirian tetapi dia selalu ada untuknya. Jadi tidak masalah apakah itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dia akan menunggu untuk melihat bunga-bunga itu lagi. Tetapi Fuyuki mengungkapkan bahwa itu hanya 2 minggu, yang membuatnya sangat malu. Tetapi dia menjelaskan bahwa 2 minggu masih terlalu lama baginya karena dia belum pernah meninggalkan Hokkaido sebelumnya dan merasa sangat gugup. Tetapi saat dia memasang peniti rambutnya, dia memberitahunya bahwa dia akan kembali dan sepenuhnya mengejar ketertinggalan. Dan mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Tsubasa melihat gelang mereka. Waktu berlalu, Tsubasa menghadiri sekolah dan seorang teman menyuruhnya untuk bermain game bersama nanti. Tetapi Never mengatakan dia menyimpan sedikit makanan. Dan setelah itu, Tsubasa merasa gugup. Tetapi kemudian Fuyuki tiba, kembali dari perjalanannya saat Tsubasa tersenyum. Kemudian dia memberinya ayam dari supermarket, yang sangat dia suka dan mulai memakannya, serta memberi Tsubasa satu. Namun guru mereka menegur mereka karena ini, tetapi mereka tetap merasa bahagia.